Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giar Fadila. Saya selaku perwakilan dari Maslam yang akan menjelaskan kepada ikhwan-ikhwan semua bagaimana cara menginput kegiatan-kegiatan di masjid ke aplikasi Maslam. Nah, langsung aja supaya lebih cepat dan lebih mudah. Saya jelaskan sambil sambil mengtutorialkan ya kepada ikhwan-ikhwan semua supaya lebih mudah ya. Jadi supaya lebih mudah untuk diaplikasikan. Nah, langsung saja kita pilih kegiatan, langsung kita pilih kategori kegiatan. Tapi sebelum itu, harus diketahui bahwa kegiatan ini memiliki berbagai macam menu-menu dari kegiatan dan berbagai macam fungsinya. Pertama dari kategori kegiatan, kategori peserta kegiatan, dan terus pembicara, kegiatan, kegiatan Jumatan, kegiatan rutin, kegiatan multi pembicara, dan laporan kegiatan. Dan ini semua memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi eh, coba perhatikan dan cermati supaya tidak ketinggalan gitu ya, supaya paham dan bisa diaplikasikan di masjid-masjidnya masing-masing. Langsung saja kita mulai ke kategori kegiatan. Nah, di menu kategori kegiatan kita dapat menemukan master kategori kegiatan. Kategori kegiatan dari mulai kajian, Maulid Nabi, Ramadan, sholat gerhana, sampai Jumatan. Nah, untuk master kategori kegiatan ini yaitu ya kegiatan-kegiatan masjid yang sudah dilakukan oleh masjid secara umum. Jadi, lebih baik untuk master kategori kegiatan ini untuk tidak di-insert dan tidak di-delete, ya. Karena ini sudah meliputi kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan masjid secara umum. Nah, setelah kita ke kategori kegiatan, kita ke kategori peserta kegiatan. Biasanya, jadi untuk kategori peserta kegiatan ini terdiri dari berbagai macam master kategori peserta kegiatan. Soalnya, tidak semua kegiatan itu untuk umum. Jadi, tergantung kajiannya atau kegiatannya. Misalkan kegiatan seperti satu Muharram, sholat gerhana, Idul Adha, Idul Fitri, dan lain-lain itu jelas untuk umum. Tapi ada kalanya kegiatan itu khusus untuk muslimah, seperti fikih keahwatan, dan lain-lain. Atau untuk ikhwan saja, yang materinya khusus untuk ikhwan saja. Atau untuk remaja saja, atau materinya berkaitan hanya untuk remaja saja. Jadi untuk master kategori peserta kegiatan ini terdiri dari berbagai macam-macam, tidak hanya umum saja. Tapi ini layaknya seperti kategori kegiatan, ini jangan di-insert, jangan ditambah dan di-delete. Karena ini sudah umum ya, jadi sebaiknya tidak di-delete atau di-insert gitu ya. Selanjutnya kita ke pembicara. Pembicara adalah yang mengisi dalam suatu kegiatan yang masjid kita lakukan gitu. Pembicara ini dibagi dua. Ada pembicara nasional. Pembicara nasional adalah pembicara yang sudah terkenal atau sudah diakui seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Abdul Somad, dan lain-lain gitu. Kalau Ustadz lokal adalah Ustadz yang dari masjid-masjid kita gitu. Misalkan ada Ustadz siapa gitu, kita bisa tambahkan juga. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Nah, kita klik kolom insert.
Kita klik kolom insert, kita pilih kolom masjid kita, ini sudah ada ya. Kita klik kolom masjidnya. Nah, terus ini misalkan kita mau pembicaranya pembicara nasional tadi yang sudah terkenal ya. Contohnya kita mau Ustadz Khalid Basalamah misalkan ya. Nah, kita klik enter. Nah, langsung muncul tuh kan Ustadznya dan pendidikan profilnya, profil singkat dari Ustadz Khalid Basalamah gitu. Begini. Setelah itu kita save and close. Nah ini juga sudah ada fotonya ya, foto dari Ustadz Khalid Basalamah. Nah, misalkan kita mau masjid pembicaranya dari masjid kita aja, Ustadz dari masjid kita aja, boleh bisa juga gitu. Kita insert. Nah, untuk kolom master pembicaranya kita strip dan kita tambahkan. Misalkan Haji Hasan Basri. Contoh ya, kita choose filenya, kita pilih filenya untuk menambahkan foto dari Ustadz Hasan Basri ini. Contoh kita pakai yang ini. Kita klik, nah sudah. Nah, profil singkatnya, contohnya Ketua Ponpes Baitur Rahman Ciparai. Nah, misalkan singkat saja seperti ini tidak masalah atau lebih baik eh, lebih sempurna tidak masalah lebih baik lagi gitu. Setelah ini kita save and close. Nah, seperti ini ya. Ustadz Hasan Basri. Terus profilnya Ketua Ponpes Baitur Rahman Ciparai. Tuh. Jadi itu cara menambahkan pembicara nasional dan pembicara lokal. Gitu. Lanjut kita ke menu kegiatan. Nah, untuk menambahkan menu kegiatan, sebelum itu yang harus diketahui, ini kan ada kegiatan Jumatan, ada kegiatan rutin, kegiatan multi pembicara. Nah, ini tuh ada beda-beda gitu ya, fungsinya beda-beda gitu. Nah, untuk kegiatan ini yaitu kegiatan yang dilakukan insidental. Insidental itu maksudnya apa? Yang setahun sekali. Contohnya seperti kegiatan Idul Fitri, kegiatan Idul Kurban, atau sholat gerhana, Muharram, satu Muharram, Maulid Nabi, yang rentannya tuh tahunan gitu, 1 tahun sekali gitu, atau insidental. Dan untuk mengisi menu kegiatan juga, kegiatan yang pembicara dan temanya berbeda-beda. Contohnya seperti Jumatan, misalkan Jumatan kan pembicara dan temanya beda-beda. Tapi nanti Jumatan kita bahas lagi. Atau contoh lain itu seperti misalkan kajian-kajian yang umum gitu, kajian-kajian umum dengan tema dan pembicara yang berbeda-beda gitu. Langsung saja kita coba cara menambahkan kegiatan di menu kegiatan. Kita insert, misalkan kegiatannya mau kegiatan satu Muharram. Kegiatan satu Muharram, judulnya eh, bagaimana menjadikan momen satu Muharram menjadi yang terbaik, misalkan begitu ya. Contohnya, kita copy,
Nah, karena ini untuk contoh, jadi ini kita copy saja. Tapi lebih baik untuk mengisi kolom deskripsi ini eh, menambahkan deskripsi yang menggambarkan judulnya gitu lebih baik gitu. Tapi kalau ini untuk contoh, jadi kita copy dulu aja. Nah, untuk pembicara kita misalkan mau Ustadz yang tadi, misalkan Ustadz Hasan Basri, tempatnya di masjid, tanggalnya misalkan tanggal 15 bulan November. Jamnya kita karena hari libur maka di jam 10 sampai jam 12. Untuk umum tidak dipungut biaya dan tidak kuotanya tidak terbatas. Ya ini sudah seperti ini sudah cukup ya. Kecuali misalkan nanti ada biaya atau ada kuota gitu. Misalkan kajiannya tuh kajian apa, kajian ya kajian yang terbatas lah, harus ada biayanya, itu bisa dicontreng saja. Misalkan biayanya berapa, misalkan 20.000. Terus kuotanya di checklist kuotanya misalkan terbatas juga 300 misalkan. Nah, bisa seperti ini. Tapi untuk satu Muharram kan tidak mungkin kan ada biayanya, maka di-uncheck aja dan ini juga dihapus saja. Nah, misalkan masalah kuota, kuotanya bisa kita cek aja karena mungkin masjidnya tidak terlalu besar. Jadi misalkan kuotanya 300 maksimalnya. Boleh. Nah, kita juga bisa menambahkan banner dengan mengklik kolom insert, upload image, bannernya. Misalkan kita mau yang ini, kita klik, open. Nah, ini, nah, is default. Nah, ini kenapa harus pakai is defaultnya di checklist? Karena kalau is defaultnya di checklist, maka banner inilah yang akan menjadi main banner di aplikasi Maslamnya gitu. Nah, misalkan kita mau ada banner yang lain, karena biasanya untuk kegiatan tuh tidak hanya satu banner saja, ada berbagai, ada banyak banner lah gitu. Tapi kita pilih banner yang akan menjadi banner utamanya gitu. Misalkan ada banner lagi, kita save and new, kita tambahkan banner yang lain. Contoh yang ini, nah begini. Misalkan ganti is defaultnya yang ini aja gitu. Ya udah yang ini, terus kita save and close. Atau bisa dua-duanya juga gitu. Dua-duanya ditampilkan. Gitu. Terus itulah caranya untuk menambahkan kegiatan. Atau ini misalkan mau satu aja, misalkan yang ditampilkannya boleh. Kita edit aja, ini is default. Kita save and close. Gitu. Setelah itu sudah jadi seperti ini, maka sudah jadi kita save and close. Hmm. Kita lihat kegiatannya. Nah, tadi kegiatan kita yang mana? Kegiatan yang ini. Bukan yang ini. Yang ini ya. Begitu. Lanjut kita ke kegiatan Jumatan. Nah,
Kalau kegiatan Jumatan itu, misalkan kalau Ikhwan semua perhatikan, di kolom kegiatan ini ada juga menu dari Jumatan. Nah, atau ini nih Jumatan. Nah, kenapa ada kolom Jumatan? Karena kalau Jumatan itu tadi saya sudah jelaskan pembicara dan temanya pasti beda-beda gitu. Tapi kita tambahkan lagi di menu kegiatan Jumatan karena Jumatan itu kan tidak mungkin ada biayanya gitu ya. Tidak mungkin juga ada kuotanya terbatas gitu. Tidak mungkin kan Jumatan dibatasi. Nah, maka kita tambah di kegiatan Jumatan. Kita insert. Nah, tadi kalau di menu kegiatan ini kan tulisannya pembicara, tapi ini kita pakai khotib supaya lebih berkaitan dengan Jumatan. Terus tadi biaya, kolom biaya dan kuotanya juga dihapus gitu. Nah, misalkan khotibnya kita mau Ustadz Bahtiar Nasir, boleh. Temanya bagaimana menjadi Islam yang baik misalkan ya. Kita copy. Nah, kita tanggalnya misalkan mau tanggal 16. Jumat tuh kita sesuaikan, berarti misalkan 11.57 sampai 12.25. Nah, kita insert untuk menambahkan banner Jumat. Kita pakai yang ini, kita klik. Nah, is defaultnya jangan lupa save and close. Nah, seperti ini untuk mengisi kegiatan Jumat. Nah, setelah ini kita save and close. Kita retrieve. Nah, tadi yang ini ya, Ustadz Bahtiar Nasir, bannernya yang ini. Nah, setelah itu kegiatan Jumatan langsung kita ke kegiatan rutin. Nah, tadi, nah, bedanya apa kegiatan dan kegiatan rutin? Kalau kegiatan itu sudah saya jelaskan juga pembicara dan temanya berbeda-beda. Tapi kalau kegiatan rutin itu pembicara dan temanya sama. Contoh, misalkan kita mau mengkaji kitab Riyadus Solihin gitu. Biasanya kan ustadznya sama gitu kan, terus temanya sama masih tetap Riyadus Solihin gitu. Nah, kalau kegiatan rutin itu, oh kegiatan seperti itu kita tambahkan di kegiatan rutin. Bagaimana caranya? Kita klik kolom insert, kita klik menu kajian, karena biasanya yang rutin kajian, terus judulnya kajian Wan ini Ibnu Katsir. Kita copy lagi ke deskripsinya, terus kita pilih pembicaranya, misalkan kita mau Ustadz yang ini. Kita pilih tempatnya di mana. Lanjut kita ke umum. Nah, ini karena Ibnu Katsir ini umum, misalkan contoh, misalkan kajian pranikah, misalkan. Nah, kalau kajian pranikah kan biasanya untuk remaja gitu.
atau kita mau kajian fikih wanita misalkan. Berarti kan nggak mungkin tuh ikhwan ada gitu. Jadi kita khusus akhwat begitu. Karena kita mau tadi mau kajian Ibnu Katsir, kita umum. Biayanya tidak dipungut biaya, kuotanya juga tidak tidak terbatas. Nah, setelah itu kita tentukan tanggal mulainya, misalkan kita mau dari tanggal 5 sampai tanggal 5 bulan 5 misalkan Mei tanggal 15 mau sampai 10 bulan 10 berarti bulan Oktober. Periodenya kita pilih misalkan mingguan, bisa mingguan, bisa bulanan. Pilih hari, misalkan kita mau setiap hari Sabtu. Terus mau setelah apa sih kajiannya tuh? Misalkan kita mau setelah asar. Setelah asar. Nah, ini itu untuk mengisi kolom ini itu spare waktu ya, rentan waktu dari setelah sholat sampai kajian. Nah, di antara setelah sholat sampai kajian itu kan pasti banyak kegiatannya seperti sholat sunat, zikir, berdoa, dan lain-lain. Nah, kita hitung berapa sih waktunya. Misalkan kita coba 30 menit. Terus durasi dari kajiannya misalkan 90 menit. Nah, setelah itu kita generate. Nah, inilah kajian yang akan dilakukan dari bulan 5 sampai bulan 10. Nah, ininya 15.40-nya itu sudah otomatis mengikuti jadwalnya gitu. Berarti misalkan kalau jam mulai kajiannya 15.40, berarti di sini azan asarnya tuh 15.10. Karena spare waktu dari azan asar sampai kajiannya itu 30 menit. Sampai 17.10 karena 90 menit gitu. Terus misalkan kalau ada yang sakit atau ada libur kita klik edit, terus kita centang, kita cek, terus misalkan ustadznya nikah, misalkan begitu. Kita save gitu. Terus kita juga misalkan mau menambahkan banner, bisa kita insert, kita klik filenya, kita mau contohnya yang ini. Terus kita is default supaya eh, yang menjadi main bannernya gitu ya. Jadi gambar utama di aplikasi ya. Misalkan mau tambah lagi banner yang lain. Nah, hanya yang menjadi banner utamanya yang di aplikasinya yang ini gitu. Ketika sudah seperti ini, kita save and close. Nah, ini kajian Ibnu Katsir, ini jadwalnya setelah asar, terus bannernya ini begitu. Terus kita kegiatan multi pembicara. Nah, kegiatan multi pembicara adalah kegiatan yang pembicaranya ada lebih dari satu, dua atau lebih. Biasanya ini bentuknya seminar dan biasanya dilakukan oleh masjid-masjid besar atau masjid-masjid kecil juga bisa gitu. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan cara seperti biasa, kita klik kolom insert, misalkan kajian.
Mau kegiatan kajian, judulnya Islamkah saya? Contoh, terus deskripsinya kopi, terus tempatnya di masjid. Mari terus mengikuti ininya, jamnya. Nah, untuk waktunya kita di jam 16, jangan, jam 10 aja sampai jam 12. Untuk umum, tidak dipungut biaya, tidak ada kuotanya, tidak terbatas kuotanya. Setelah itu kita insert untuk menambahkan pembicaranya. Misalkan kita pembicaranya mau Ustadz Halil Basalam, bisa kita save and new lagi, tambah lagi, misalkan Ustadz Hadi Hidayat. Save and close. Setelah itu kita save and close juga. Nah, tadi kajian Islamkah saya, tempatnya di Masjid Al-Ghifari, tanggal segini. Dan pembicaranya ini, Ustadz Halid Bisalaman dan Ustadz Adi Hidayat. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara apa itu laporan kegiatan. Laporan kegiatan adalah rekapan ya, rekapan kegiatan yang telah dilakukan oleh masjid-masjid dalam rentan waktu tertentu. Misalkan kita mau rekap dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kita retrieve. Nah, ini kegiatannya. Sudah ada pembicaranya, waktunya kapan. Dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kita juga bisa ke mode ini, mode shoulder, supaya lebih mudah lagi. Misalkan di hari Rabu kita ada kajian. Ada kajian, kita klik aja. Oh iya, kan yang itu, yang ini ya. Nih, kita ada kajian dari Ustadz Bahtiar Nasir dengan judulnya Bagaimana Menjadi Islam yang Baik. Ini ustadznya ya. Terus misalkan kita mau Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat ada juga kajian tuh di hari Rabu juga dan hari Selasa. Terus misalkan mau Ustadz siapa lagi, Ustadz yang lain. Ustadz Halid Basalamah di hari Rabu juga ada. Yaitu untuk bulan, bisa juga per hari. Misalkan di hari Rabu hari ini ada kajian, kita lihat, ini ustadznya di atas. Oh, ada kajian Ustadz Halid Basalamah, temanya ini. Tuh. Misalkan kita mau tanggal 18 Mei, ternyata ada kajian dari Muhammad Gifari, gitu, kalau hari itu. Terus misalkan kita juga bisa ke timeline, tuh waktunya gitu ya. Coba lagi ke tanggal ini. Tuh, di hari Rabu ada kajian dari Ustadz Adi Hidayat dengan temanya ini jam 11. Begitu. Terus misalkan kita mau kita mau tahu dari Ustadznya Ustadz Bahtiar, Ustadz Adi Hidayat aja, jadwalnya Ustadz Adi Hidayat aja. Jadi kita tinggal tinggal ini, tinggal klik yang lain, dihapus.
Nah, nanti yang keluarnya kajian Ustadz Adi Hidayat aja. Di bulan Mei itu ada apa aja. Begitupun ustadz-ustadz yang lain gitu ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi berkah bagi masjid-masjid. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.